Qin Sui, kamu tinggal punya 10 hari lagi. Gak apa-apa. Aku udah gak punya penyesalan. Didiagnosis leukemia akhir, memelihara mahasiswa Gu Chenfeng. Dia sangat miskin. Kupuaskan keinginannya. Membawanya ke Islandia untuk melihat aurora. Pergi ke Turki romantis. Terjun payung bersama di ketinggian 10.000 meter. Qin Shui. Ingat aku mengejarmu bertahun-tahun di perguruan tinggi, membawakan sarapan setiap hari? Dokter Gu, sudah berlalu, tidak usah bicarakan lagi. Juga. Foto ini adalah, Foto saya dan saudara laki-laki saya diambil beberapa tahun lalu. dia adalah kakakmu. Ya. Bukankah dia mahasiswa paruh waktu? Bagaimana mungkin dia saudara kepala staf medis? Adikku itu suka main perempuan, kamu pasti nggak suka sama dia. Dia punya banyak pacar, sebulan ganti satu. Dia paling suka mempermainkan hati wanita. Qin Sui, membuatku menghabiskan semua tabunganku. Menjual rumah dan mobil. Itu layak enggak? Layak dong, karena kamu memberiku kebahagiaan di waktu terakhir dalam hidupku. Gu Chenfeng, kamu selalu membohongiku? Adikku ini paling suka pakai wajah bayinya untuk menggoda wanita supaya berkorban untuknya. Sui, pinjamkan aku 3.000? Gu Chenfeng, aku pikir aku telah menghabiskan hari-hari terbaik bersamamu. Jangan terlalu sedih. Aku punya cara lain untuk membantumu bertahan hidup. Tolong ikuti saya. Berpartisipasilah dalam eksperimen krionik menggunakan teknologi tercanggih. Anda dalam ruang kriogenik selama 30 tahun, dan jika obat dikembangkan, Anda bisa pulih dan bangun. Oke, saya akan bergabung. Memikirkannya sebelum menjawab? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Saya menderita leukemia stadium akhir. Tak ada seorang pun lagi di dunia ini yang layak aku khawatirkan. Bagus. Besok. Aku akan suruh orang jemput kamu. Iya, Haha Kapten Feng, kemari. Kenapa? Qin Sui hampir pulang, kamu belum pergi? Lalu kenapa, toh? Wanita bodoh itu tidak akan tahu tentang hubungan kita. Kak Chen Feng, bisakah cintamu hanya untukku? Gu Chenfeng, kalian biasanya di tempat tidurku. Melakukan hal semacam ini? Gu Chenfeng, apa kamu benar-benar tidak pernah mencintaiku? Qin Sui. Kamu sudah kembali, kenapa tidak bilang sepatah kata pun? Apa yang lakukan di kamarku? Aku hanya menunjukkan foto-foto dari perjalanan kita kepada Suan. Apa maksudmu? Bukankah ku bilang, Suan adikku? Benar, kakak ipar. Aku dan kakak hanya di kamar. Tidak melakukan apapun. Gu Chenfeng, sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Oke, kamu pulang. Kakak, lain kali aku datang lihat foto lagi. Kenapa? Data, Kek Qin Shui. Kenapa kamu marah sama Suan lagi? Chenfeng, kamu pernah mencintaiku nggak? Tentu saja, kamu habiskan tabungan untuk ajak aku keliling dunia. Aku nggak pernah ketemu orang sebaik kamu.
Kamu pernah ketemu orang sebodoh ini kan? Mau main kemana? Aku kan sudah membawamu pergi. Iya kan? Kamu kenapa hari ini? Gak enak hati ya? Aku cuma lagi mikirin. Berapa kesalahan yang aku buat selama ini. Jangan mikir yang aneh-aneh. Oh ya, biaya obat ibuku bulan ini harus dibayar. Bayar lagi. Ibumu kena kanker, tiap bulan perlu 8.000 buat obat dan kemoterapi. Tapi gajiku cuma 6.000 loh. Bukannya kamu kerja 2 pekerjaan? Tidak. Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang akan mengabulkan semua keinginanku? Saya mengatakan itu. Lalu kenapa kamu marah-marah? Aku masih kuliah dan belum bisa cari uang. Bukankah semuanya tergantung padamu? Saya, Di samping itu, kamu juga menandatanganinya, kan? kamu menginginkan paru-paruku. Dan mata. Sue-sue. Aku udah gak bisa lagi. Penyakit ibuku. Cuma kamu yang bisa sumbang. Gu Chenfeng, perlu begitu sama aku? Aku cuma punya satu ibu, dia sakitnya parah hampir meninggal. Kamu tahu kan? Tapi aku juga hampir mati. Kamu ingin aku tanda tangan? Tanda tangan sekarang malam ini. Aku pergi. Kamu mau kemana? Balik ke sekolah. Wah. Mobil sport ini miliknya. Aku segera ke sana. Kalian tunggu. Gu Chenfeng, bukankah kamu balik ke asrama sekolah? Pak, ikuti mobil di depan itu. Yuhu, bersulang, minum yuk, ayo. Minum satu. Bro, kenapa kamu kali remain malam ini? Nggak harus bareng istri ya? Jangan bercanda. Minum. Kamu bohongi, aku kembali ke sekolah. Status mahasiswa juga bohong. Kenapa kamu suka sama Qin Sue yang lemah itu? Gu Xiao? Aku tahu. Pasti Gu Xiao mau coba yang beda. Kalian gak tahu ya? Qin Sue sebenarnya wanita paling polos yang pernah aku temui. Gu Xiao habiskan 3 tahun untuk dia. Aturan lama, kalau dia tanda tangan surat persetujuan donasi malam ini, kalian beri saya 100.000. Uang segitu mah gak seberapa. Iya. Uang kecil. Jadi, Tuan Gu, kapan kamu berencana mengakhiri game ini? Ngapain mikirin yang itu? Sulit dapatkan wanita mau berkorban segalanya untukku. Aku belum puas mainnya. Gu Chenfeng, ternyata aku cuma permainan buatmu. Tapi aku dengar rumah sakit sudah kasih Qin Sue surat peringatan kritis. Apa? Kamu tidak tahu, Gu Xiao, rumah sakit memberi Qin Sue surat peringatan kritis. Kamu berpikir terlalu banyak, dia hanya tubuhnya lemah saja. Qin Sue ternyata tidak pernah bilang hal ini padaku. Oh, tidak masalah. Orang dengan nama sama salah paham. Ayo, lanjutkan. Gu Xiao, kamu khawatir tentang Qin Sue? Lagi mikirin apa? Kenapa aku harus khawatir sama wanita bodoh itu? Hal apapun tentang Qin Sue. Tidak ada hubungannya dengan saya. Sebenarnya wanita itu cukup baik. Bicara lagi aku lempar kamu keluar. Oke, aku salah. Maaf. Keluar bersenang-senang. Senanglah. Taweo. Lanjut minum. Ayo, minum. Cheers. Filmful. Ternyata kamu benar-benar tidak mencintaiku.
Gu Chenfeng. Dulu, kamu setiap hari akui cintamu di tempat meninggalkan pekerja meskipun aku sakit parah. Aku juga merasa kasihan padamu. Itulah mengapa aku... Terima kasih. 3 tahun ini, saya telah memenuhi semua keinginan Anda. Namun tak terduga, orang yang paling menyedihkan adalah aku. Gu Chenfeng. Aku takkan bersedih untukmu lagi. Gu Chenfeng. Ini adalah souvenir dari setiap tempat yang pernah kita kunjungi. Dan buku catatan ini mencatat setiap hari kita. Kenangan yang pernah aku hargai. Semua kenangan. Semua ini aku kembalikan padamu. Semoga setelah besok, kamu bisa terima aku pergi. Gu Chenfeng. Selama ini aku sangat mencintaimu. Seolah merendah sampai ke tanah. Akhirnya tersiksa habis-habisan. Air mataku. Tak seharusnya jatuh untukmu. Setelah hari ini, aku akan benar-benar melupakanmu. Sue-sue. Kenapa kamu kembali? Sudah larut malam. Belum tidur. Besok adalah peringatan 3 tahun kita. Ini hadiah yang aku siapkan. Terima kasih. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Bicara saja. Hari ini kamu pergi ke rumah sakit. Dokter bilang apa padamu? Hari ini kamu ke rumah sakit, dokter bilang apa? Tidak ada apa-apa. Katanya kondisi penyakitku stabil. Kamu tidak tahu, Juan Gu? Rumah sakit keluarkan peringatan kritis untuk Qin Sue. Ternyata dia asal bicara. Syukurlah. Syukurlah, Kamu siapkan apa saja? Besok baru buka. Janji ya? kelihatannya, kamu sudah siapkan kejutan besar untuk ulang tahun besok. Serahkan semua barang tentang kamu. Putus di sini saja. Masih marah soal yang kemarin? Aku sudah bilang, Suan hanya adikku. Angin pagi. Ingat saat aku bantu kamu, aku bilang. Waktuku tidak banyak. Kalau kamu tidak mencintaiku, tolong pergi lebih awal. Tentu saja. Tentu saja ingat. Apakah kamu mencintaiku? Tentu saja, kita sudah melewati banyak hal bersama. Tunggu sampai lulus dan dapat pekerjaan. Saat itu ganti aku yang tanggung kamu. Aku lelah, hari ini kamu pulang. Hei, Qin Sue. Ini hadiah perayaan ulang tahun untukmu. Kalung bergegari yang sangat mahal. Untukmu. Kamu tidak tahu. Sudah menabung setengah tahun. Baru berhasil mengumpulkan uang untuk membeli. Hanya untuk hari ini. Sini, aku pakaikan untukmu. Ini palsu. Ini. Bagaimana mungkin ini palsu? Kamu lupa. Pekerjaanku sebelum sakit adalah desainer perhiasan. Aku bagaimana bisa lupa? Semua yang diberi padaku selama bertahun-tahun adalah barang aku tahu sejak lama, tapi tak mengatakan. Karena aku melihatmu sebagai mahasiswa, beri aku hadiah kecil. Aku tetap akan terkejut. Tapi, tidak menyangka hari jadi, kamu beri aku barang palsu. Aku benar-benar bodoh, besok aku akan kembalikan barang itu. Gu Chenfeng, aktingmu sekarang membuatku merasa seperti menelan lalat. Aku sudah mengerti maksudmu. Besok malam aku akan masak sendiri. Akan buat makan malam dengan lilin untukmu sebagai kompensasi.
Oke. Aku akan jadi orang beku, terpisah dari dunia, kamu tidak akan melihatku. Masak makanan kesukaanmu. Daging babi rebus, bola daging 4 bahagia, ikan rebus dan... Perjanjian donasi organ sudah kutandatangani. Paru-paru dan mata saya akan saya berikan untuk ibumu. Saya bilang, wanita ini pasti akan setuju. Banyak berkorban untukku. Qin Sui, kamu baik sekali padaku. Qin Sui, ada hal penting. Ingin bertanya padamu. Terima telepon. Halo, Kak Morning Bre, kenapa kamu tiba-tiba pergi? aku pulang. Papa pulang kemana? Rumah Qin Sui. Kak Morning Breeze. Aku mabuk, cepat kembali. Aku lagi ada urusan. Kamu sebegitu pedulinya dengan perempuan itu? Oke, tunggu aku. Pembimbing sedang menagih tesis. Aku harus kembali ke kampus. Sudah larut malam. Memang agak merepotkan. Tidak apa-apa, kamu pergi saja. Datang lagi besok. Baik. Kuchen Feng. Besok aku benar-benar akan menghilang dari dunia. Setelah ini kamu tidak perlu berpura-pura untukku lagi. Dokter Gu. Qin Shui. Saya pastikan sekali lagi. Yakin ingin bergabung dengan eksperimen manusia beku? Saya yakin. Saya harus memberitahumu. Saat kamu menjadi manusia beku nanti, mungkin baru 30 tahun lagi bisa bangun. Cukup baik, akhirnya bisa tidur nyenyak. Setelah hari ini, akan terputus dari luar. File kamu. Kan diberi activation. Saat kamu bangun, bisa dapat identitas baru. Surat kematian, surat kerja. Seperti lahir kembali. Lumayan bagus. Nona Qin, Jangan terlalu pesimis. Bisa mengembangkan obat khusus. Kita akan membangunkan Anda secepatnya. Gu Xian. Sebenarnya, menjadi manusia ada syaratnya. Silakan katakan. Selama aku bisa membantumu, saya pasti bantu kamu. Mau jadi objek percobaan, berkontribusi untuk dunia medis. Saya berterima kasih padamu. Katakanlah, apa syaratnya? Jika saya bangun, jadilah pacarku ya. Baiklah. Qin Sui. Qin Sui. Qin Sui. Kamu di mana? Orangnya mana? Kemana? Ini apa? Siapkan apa? Besok buka ya. Janji ya. Wanita ini menarik. Aku mau lihat hadiahnya apa. Ini. Bukan aku dan Qin Sui. Pergi ke tempat wisata. Membeli oleh-oleh kan? Hei, ada apa? Kakak Chen Feng, aku baru beli pakaian seksi. Bisa temani aku malam ini? Bukankah aku sudah bilang padamu? Hari peringatan tahunan aku dan Qin Sui. Qin Sui itu apa? Kakak, kamu tidak sayang aku lagi ya? Aku temani kamu sekarang. Begitu jauh lebih baik. Tunggu sebentar. Pemberitahuan. Pemberitahuan. Ini adalah kamu ke rumah sakit hari ini.
Dokter bilang apa kamu? Gak ada apa-apa. Bilang kondisi saya stabil. Syukurlah. Kenapa? Correction phone. Matikan teleponku. Cuma perayaan ulang tahun doang, kan? Kenapa bisa begini? Kinsue. Kenapa kamu bohong padaku? Kamu sakit parah. Tapi tetap tidak bilang padaku. Kamu pikir aku ini siapa? Di buku ini, tercatat setiap hari kita. Yang dulu aku hargai. Semua kenangan. Kinsue. Aku tahu pasti kamu masih hidup. Kamu tidak akan mati. Ada apa, Tuan Muda? Segera gunakan semua hubungan grup Gu. Saya ingin menemukan Kinsue. Nona Qin, kami akan menjaga barang-barang ini. Sampai Anda bangun untuk... Tidak perlu. Buang saja kotak ini. Pendikin. Ya, Baik. Gu Chenfeng. Selamat tinggal. Jika ada kesempatan pilih lagi. Aku tidak akan jatuh cinta pada Qin Shui. Aku pasti akan... lahir kembali. Guchen phone. Aku akan tidur beku selama 30 tahun. Waktu dari surga untuk melupakanmu. Jika eksperimen ini Bisa membuatku terlahir kembali. aku pasti tidak akan ada hubungan lagi denganmu. Ketika kapsul diaktifkan, Qin Shui ini. dianggap sudah meninggal karena sakit. Apa ingin kamu katakan? Aku berharap setelah bangun lagi. Tidak ada lagi rasa sakit. Hidup bahagia. Qin Shui. Hari-hari ini, aku akan selalu menjagamu. Eksperimen manusia biku. Resmi dimulai. Selanjutnya, Berusaha selamatkan Qin Shui. mengembangkan obat khusus untuk seluruh umat manusia. Selesaikan masalah ini. Mari mulai bekerja. Ya, Kinsue. Kamu berani tidak menjawab teleponku. Tuan Muda. Kami menemukan Qin pingsan, dibawa ke rumah. Masuk ruang perawatan intensif. Apa? Cepat kirim lokasimu padaku. Aku akan segera ke sana. Sue, kamu baik-baik saja? Correction phone ding. Kamu, Kenapa? Kamu tidak senang? Bisa bersenang-senang di sini seharian. Kinsue hilang. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan... Correction phone. Apakah kamu berubah hati? Kamu jatuh cinta pada Kins? Mana mungkin? Aku tak mungkin jatuh cinta pada wanita bodoh itu. Lalu kenapa kamu menangis? Ada apa dengan aku? Kamu memang jatuh cinta pada... Kamu sakit jiwa ya, dia kan orang yang mau mati. Aku mana mungkin jatuh cinta padanya. Merasa dia menyedihkan. Tidak peduli. Ingin kamu menemaniku di sini hari... Baiklah. Aku mengerti. Kak Feng Chen, pernikahan keluarga akan segera tiba. Pernah berjanji padaku tidak akan bersama wanita lain. Aku tahu. Kak Feng Chen, kamu kan pewaris grupku. jangan lagi. Orang rendahan sudah bermain. Apakah kamu mendengarkan saya? Tuan Muda, pagi ini ditemukan. Nona Qin muncul di rumah sakit pusat. Baik, saya akan segera ke sana. Kak Xing Feng. Qin Shui. Selama kamu mati, Gu Chengfeng hanya milikku. Kinsue. Aku akan membuatmu hidup kembali bangun. Laporan. Tekanan darah dan detak jantung pasien normal. Kalian setiap jam harus bergantian mengawasi. Baik.
Pak, Anda tidak boleh masuk. Qin Sue. Kak, Chen Feng. Kenapa kamu datang? kakak. Qin Sue mana? Dia di mana? Qin Sue. Qin Sue. Qin Sue. Chen Feng, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa masuk sini. Kelluer. Kakak. Cepat bilang. Dia sebenarnya kenapa? Eksperimen rahasia penting. Tidak boleh memberitahu dia. Setelah hari ini, hal dari luar akan terputus. Dokumenmu. Akan diberi tanda kematian. Setelah kamu bangun nanti, kamu bisa memiliki identitas baru. Surat kematian, pemberitahuan. Kamu siapa untuk Qin Sue? Aku pacarnya. Jangan bercanda deh, oke? Bro. Aku nggak bohong. Bersama 3 tahun. Sepertinya adik baik ini lagi lakukan hal buruk, pantas saja Qin Sue ingin jadi manusia beku. Meski harus menunggu 30 tahun untuk bangun. Bro. Aku mohon padamu. Cepat beritahu aku. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Jangan berpura-pura lagi, oke? Apa aku belum cukup mengenalmu? Orang seperti kamu yang hanya mencintai diri sendiri, mana mungkin mencintai orang lain? Nona Chin. Sudah meninggal. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Dia baik-baik saja tadi malam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Qin Shui. Pak, silakan keluar. Qin Sue. Qin Sue. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tahu siapa aku? Cukup. Dokter Gu, tolong berikan ini. Orang pertama datang ke sini. Tidak masalah. Nona Qin minta aku berikan ini. Kepada orang yang pertama datang. Apa ini? Chen Feng, kamu mencintaiku? Cinta, tentu saja. Kenapa tanya setiap hari? Aku ingin setiap hari mendengar bilang cinta. Cinta, cinta, cinta. Sudah cukup? Nah, itu baru lumayan. Oh iya. Ini untukmu. Apa ini? Ini tabungan terakhirku. Juga dana liburan kita. Tidak menyangka. Kayak kecil, di dalam ada 30.000. Ini harus disimpan. Kenapa disimpan? Belum bekerja di masyarakat. Simpan sedikit uang, bisa juga digunakan untuk biaya menikah nanti. Nanti saat aku sudah tiada, ini akan aku berikan padamu. Maaf. 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 Qin Sue sudah meninggal, pergilah. Gila ya. Jalan nggak lihat-lihat. Ada apa? Sue-sue. Kondisi ibuku makin parah. Menurutmu harus gimana? Harus gimana? Aku juga kehabis. Dana wisata ya? Ada 3 juta lagi di buku tabunganmu? Tidak bisa. Uang itu boleh dipakai dalam keadaan darurat. Wanita ini bahkan menyembunyikan uang dariku. Tapi sel kanker ibu menyebar. Kalau tidak segera diobati maka tidak ada harapan lagi.
Perlu berapa uang? 1 juta. Sebanyak itu. Aku akan mencoba. Benar. Iya. Temanku kerja pinjaman online, tapi bunganya agak tinggi. Takut apa? Nanti kita bareng-bareng lunasin. Chen Feng, apakah kamu sedang memanfaatkan aku? Kenapa bisa begitu? Aku sayang kamu belum cukup. Qin Sue. Aku benar-benar bukan orang baik. Ini salahku. Aku menyuruhmu jual rumah, mobil, pinjam dana online 1 juta. Dan membuatmu menahan kesedihan. Ternyata kamu selalu menderita karena penyakit. Aku mengecewakanmu. Mengecewakan cintamu padaku. Aku hamil. Conviction phone. Kenapa kamu memukulku? Conviction phone. Kenapa kamu memukulku? Qin Sue dia. Sudah meninggal. Bukankah ini kabar baik? Kamu tidak perlu lagi bersama orang sekilas dia. Diam. Kenapa melakukan ini padaku? Sekali lagi kamu bilang buruk tentang Qin Sue. Jangan muncul di depanku lagi. Conviction phone. Aku hamil. Aku mengandung anakmu. Jangan perlakukan aku seperti ini. Aku benar-benar sangat mencintai. Conviction phone. Aku tidak mencintaimu. Aku sudah sangat jelas. Orang yang kucintai adalah Qin Sue. Apa katamu? Hal yang kau lakukan pada Qin Sue. Kau kira aku tidak tahu? Qin Sue. Adikku akui di sekolah. Suan. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Adik yang kuakui. Kakak Qin Shui. Nanti aku sering datang ke sini bermain dengan kakak Chen Feng. Kamu gak keberatannya? Gimana bisa? Semua tamu yang datang diterima. Aku mau ke kamar mandi. Ada apa, kakak Qin Shui? Gak nyamannya? Gak usah khawatir. Di sini ada asbak. Kakak Qin Shui. Terima kasih banyak. Ada apa? Chen Feng. Adikmu membakar saya dengan rokok. Kak Chen Feng, dia yang merebut rokokku. Kecelakaan sendiri. Tidak, aku tidak melakukannya. Qin Sue. Suan adalah teman masa kecilku. Kalau kamu berani menggertaknya lagi, aku takkan memaafkanmu. Maaf. Luka bakar di tangan Qin Sue. 3 tahun belum sembuh. Hujan sedikit saja sudah sakit. Itu ulahnya sendiri. 2 tahun lalu Qin Sue keguguran. Itu ulahmu kan? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Kecelakaan di persimpangan itu buat Qin Sue keguguran. Anak itu sudah 6 bulan. Cepat selamatkan anakku. Kamu wanita rendahan. Tidak bisakah jadi mainan yang baik? Harus hamil anak Chen Feng. Wan Al 5327. Maaf Chen Feng. Aku tidak bisa menyelamatkan anak kita.
Jangan bilang begitu. Aku bawa kamu ke rumah sakit dulu. Gu Chanfeng adalah milikku. Apa kamu pikir, leukemia tahap akhir, bisa hamil? Aku. Maafkan aku. Yang paling harus kamu minta maaf adalah dirimu sendiri. Dokter. Anak dalam perutnya. Sudah tiada. Bantu pasien dengan bimbingan psikologis. Aku ingin cintaku dengan Chen Feng terus berlanjut dalam bentuk kehidupan. Tidak apa-apa. Tubuhmu terlalu lemah. Tidak cocok untuk punya anak. Aku dengar Kak Kinsue mengalami kecelakaan. Bagaimana dengan anaknya? Kamu keluar dulu. Apakah benar sudah selesai? Kai Chenfeng. Jangan terlalu bersedih. Keluar. Berapa banyak hal buruk yang telah kamu lakukan pada Kinsue? Aku tahu. Kamu masih berani membohongiku, mengatakan hamil. Kenapa kamu terus menyiksanya? Apakah kamu punya hati nurani? Apa hakmu bicara begitu? Kamu sudah berlaku jahat berapa kali pada Kinsue? Masih kurang ya? Menyiksa Kinsue berapa kali? 10 kali 100 kali. Pasti lebih kan? Aku. Kamu tahu Kinsue tubuhnya lemah tapi kamu tetap menuntut darinya. Bermain game kepercayaan. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kamu itu orang yang egois, Gu Chanfeng. Jangan berpura-pura. Aku tahu kamu. Orang yang hanya cinta dirinya sendiri, mana mungkin cinta orang lain? Sebenarnya kamu sangat cinta Kinsue. Kalau kamu tidak cinta, kenapa temani dia 3 tahun? Kamu tidak cinta dia. Ikan minta dia melahirkan anak? Kamu tidak cinta dia. Akan kasar padaku? Waktu kamu habiskan untuknya 10 kali lipat lebih dari aku. Bagaimana kamu bisa tidak mencintainya meski mati? Gu Chanfeng membuatnya meninggal. Itu salahku. Chen Feng, cintai hanya aku. Perjanjian pernikahan hampir kamu harus menyesuaikan. Jangan biarkan orang tua tahu ini. Perjanjian pernikahan kita, batal saja. Apa? Jangan muncul di depanku lagi. Sue-sue. Aku sangat merindukanmu. Adu. Ini bukan tuanku kita? Kalian kesini mau ngapain? Baru dengar suasana hatimu buruk. Camille d'attend mangeant gu tuan gu? Aku tidak berminat bermain dengan kalian sekarang. Aku tanya kamu lagi mikirin apa ternyata Nona Kinya. Balikin ke aku. Ini kasih ke kamu. Tuan gu. Kamu jangan-jangan patah hati ya. Ngurusin kamu. Orang udah pergi kenapa masih sedih? Seumur hidup nangkep elang malah matanya dipatuk ayam. Kalian ngapain kesini? Ketemu kamu buat senang-senang. Masih di klub. Aku bilang, akhir-akhir ini aku tertarik dengan seorang mahasiswi. Benar-benar polos banget. Jangan datang lagi. Aku tak mau melakukan itu lagi. Aku salah dengar, ya, Tuan gu. Ini kayak matahari terbit dari barat. Kalian merasa ini menyenangkan? Lucu, ya? Kalian merasa ini menyenangkan? Lucu, ya? Maaf ya, Tuan gu. Saya bicara kasar. Saya bicara kasar. Saya tidak mau melihat kalian.
Jangan muncul di depan saya lagi. Keluarga Gu dan keluarga Lin adalah keluarga besar. Kita kenal sejak umur 3 tahun. Kamu tidak anggap aku saudara? Iya, Gu Shanfeng. Apaka perlu un tu quanita? lepasin. Ngomongla. Kenapa Camus seperti anjing il enruma. Camus sudapucul suankan. Aku bilang lepaskan. Perlu demi dia? Wanita seperti Qin Sue banyak di jalanan. Kamu mikir. Gu Shanfeng. Aku anggap kamu saudara selama bertahun-tahun. Coba bilang sesuatu buruk tentang Qin Sue lagi. Tuan Gu, tidak perlu sampai begitu. Eier. Hanya permainan. Mengapa terjerat? Mainkan hidup. Bukan sering kamu bilang? Cukup sudah. Aku sudah bisa melihat kalian dengan jelas. Dan melihat dengan jelas sebelumnya. Betapa kotornya kehidupanku dulu. Aruska Camus berkata seburu kitu? Jangan muncul lagi di hadapanku. Pergi. Baiklah. Kau sombong. Kau luar biasa. Pergi. Sue-sue. Hari ini 7 hari sejak kamu pergi, aku datang menjengukmu. Kata orang tua, yang telah pergi akan kembali hari ini. Kau pasti tidak ingin melihatku, kan? Orang tuamu dan keluargamu tidak ada. Malam ini aku akan menemanimu. Nona Qin terlihat cantik dengan pakaian ini. Pak Gu, menurut Anda begitu? Benarkah bagus? Bagus. Terlalu mahal, kami tidak mampu beli. Nona Qin, biaya bisa diskon. Sudahlah. Kalau nanti butuh, kita akan datang lagi. Biaya sewa set ini? Terlalu mahal. Dan juga, kami tidak berencana menikah. Kalau tidak menikah, kenapa ke toko gaun pengantin? Cuma coba saja, tidak boleh ya? Boleh. Nanti kamu bekerja dan punya uang. Penyakitku juga sembuh. Aku akan pakai gaun ini untuk menikah denganmu. Berapa harga? Ku beli. Kuberi untuk kalian. Bagus sekali. Terima kasih. Ternyata, kita pernah begitu indah. Qin Sue. Aku mencintaimu. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Sue-sue. Dulu aku tidak baik. Aku tak mempermainkan perasaanmu. Aku mohon, bisakah kamu kembali? Sue-sue. Apakah itu kamu? Aku tahu. Kamu tidak akan meninggalkanku. Sue-sue. Aku benar-benar salah. Maafkan aku ya. Chen Feng. Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa di sini? Kenapa datang? Aku khawatir tentangmu. Pergi. Aku tidak butuh. Angin pagi. Apa benar kamu mau lakukan ini padaku? Angin pagi. Jangan begitu, oke?
Kakak Kinsue sudah meninggal. Diam. Kamu tidak pantas menyebut namanya. Sebelum pergi, dia menelepon saya sekali. Saya merekamnya. Tun, Aku hampir mati. semoga kamu dan Chen Feng bahagia. Semoga pasangan berakhir bersama sebelum menikmati kemenangan. Tolong sampaikan hal pada Chen Feng. Aku tidak akan pernah. Memaafkannya. Bukan begitu. Bukan begitu. Dia tidak akan seperti ini padaku. Kak angin pagi. Sadarlah sedikit. Kinsue sudah mati. Kenapa kamu tidak bisa melupakannya? Kamu tidak berhak menyebut namanya. Apa hakmu untuk berlutut di sini? Saat Kak Kinsue muntah darah di rumah sakit karena kemoterapi. Kamu lagi ngapain? Ya ampun. Tunggu Kinsue transfer 3.000 ke saya. Aku akan kasih kamu hadiah besar. Terima kasih, Kak Chen Feng. Bukan begitu. Bukan begitu. Sue-sue. Aku yang salah padamu. Gu Chenfeng. Lihat dengan baik-baik. Orang yang berdiri di depanmu adalah aku. Kak angin pagi. Jika kamu tak bisa melupakan Kinsue, maka anggap saja aku sebagai dirinya. Kamu tak pernah bisa menggantikan dia. Tidak peduli bagaimana kamu berubah. Kamu bukan dia. Suan. Untuk menjadi bayangan Kinsue, kamu tidak pantas. Perlukah kamu ngomong sekeras itu? Kalau bukan karena kamu, Kinsue tidak akan putus asa seperti ini. Kamu menyalahkanku? Aku sudah bilang. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Hari ini aku datang, hanya ingin memberitahumu. Hari Esak adalah hari pernikahan kita. Pernikahan. Siapa mau pergi, pergi saja. Dulu janji pada. Putus dengan Kinsue, menikah denganku. Sekarang dia sudah mati. Dulu aku buta. Ini bukan tentang kita berdua Gu Chen Feng. Dengar aku baik-baik. Ini adalah pernikahan antara keluarga Su dan keluarga Gu. Jika Anda berani mundur, investasi Su Group akan. Itu juga akan dibatalkan. Mengancam saya tidak akan berhasil. Saya tidak menginginkan Anda, saya hanya menjengkelkan Anda. Kamu mau mati? Apakah Anda semarah ini saat Kinsue meninggal? Thuri Kinsue. Sayang sekali dia meninggal. Dan aku. Besok aku akan menjadi istrimu yang sah. Besok aku akan jadi istrimu yang sah. Jangan bermimpi. Aku tidak mungkin menikahimu. Kinsue. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Serum NSC turun dari 186 ke 158.
Tekanan cairan cerebrospinal sedikit menurun. Indikator kembali normal. Pembangkitan menggempis. Tepi tumor sepertinya. Aktivitas metabolisme juga melemah. Hubungi Departemen Patologi untuk konsultasi. Kondisi pasien mulai membaik ya. Tumor otak pasien mengecil. Obat kita efektif. Lanjutkan memantau pasien. Luar biasa, tampaknya uji coba obat baru berhasil. Jarang sekali melihat Dokter Gu begitu gembira. Siapa pasien ini? Dokter Gu begitu perhatian, merawat setiap hari. Nona Qin, cinta pertama Dokter Gu kuliah. Itu benar-benar kayak kejadian langka. Qin Shui. Kau pasti akan sembuh. Selamat semoga langgeng. Cintamu sekuat baja. Nona Su cantik sekali. Mana pengantinnya? Kok belum muncul juga? Iya, mana pengantinnya? Kemana pengantinnya pergi? Hari yang Mengapa pengantin pria belum datang? Jangan dilihat lagi. Aku menyuruh orang mengikatnya. Apa yang terjadi dengan Xia E? Bukankah sebelumnya dia sangat ingin menikahi Xia Owan? Ada apa? Hari ini bagaimanapun juga dia harus menikah. Pengantin pria datang. Lepaskan aku tidak akan menikah, lepaskan. Lepaskan aku. Pengantin pria mau batal nikah. Kakang Chen Feng. Kamu benci aku sebegitu besarnya? Aku, Gu Chen Feng, meskipun mati, tidak akan menikahi kamu, Suan. Apa maksud dari keluarga Gu kalian? Ayahnya. Kubunuh kamu anak durhaka. Ayah. Pukul aku. Gu Chenfeng. Kamu ingin menghancurkan keluarga. Ayah. Aku tidak bisa menikahi Suan. Ini pernikahan dua keluarga. Hari ini meskipun kamu mati, kamu tetap harus mengenakan cincin ini. Xia Wan sudah menunggumu begitu lama. Kamu tidak bisa mengecewakannya, apalagi mengecewakan keluarga Su. Lepaskan ikatannya. Kaction phone. Tuan Gu. Apakah kamu bersedia menikahi Nona Suan? Tuan Gu. Apakah kamu bersedia menikahi Nona Suan? Dalam suka dan duka. Kamu selalu. Gu Chen Feng, apakah kamu bersedia menikahi Nona Qin Sui? Dalam suka duka, tidak meninggalkannya, mencintainya seperti hidupmu sendiri. Hingga menua. Tentu saya mau. Pak Gu, apakah Anda mau? Saya tidak mau. Pak Gu, saya tidak mau. Saya tidak mau. Dasar bajingan. Suan, Kamu masih manusia? Qin Sui baru pergi 7 hari. Kamu langsung paksa saya menikah denganmu, kan? Apa yang kamu bicarakan, Xiao Chen? Correction phone. Gu Chen Feng, apa yang kamu ingin lakukan?
Terima kasih banyak kepada semua yang hadir di pernikahan saya dan Suan. Hari ini berdiri di sini, saya baru sadar betapa konyolnya kesalahan saya. Tepat 7 hari yang lalu. Saya kehilangan orang yang paling harus saya hargai. Apa yang terjadi dengan Xiao Chen? Qin Sue memberikan segalanya untukku. Tapi aku menginjak-injak ketulusannya. Menyakitinya dalam-dalam. Siapa itu Qin Sue? Apakah penggantiin sebenarnya orang lain? Siapa itu Qin? Ini, Penggantiin sebenarnya orang lain? Kacau besar akan terjadi. Kalau tidak dicegah, akan terlambat. Qin Sue siapa sih? Siapa itu Qin Sue? Penggantiin wanitanya orang lain. dengan kesempatan ini, Aku ingin memberitahunya. Aku, Gu Chenfeng. mencintai satu orang seumur hidup. Qin Sue, Cepat bawa dia tuh. maaf. Qin Sue, maaf. Gu Chenfeng. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ayah, jangan terus salah jalan. Salah ibumu yang membiasakan. Mulai sekarang, jangan harap dapat sepeser pun dariku. Tidak masalah lagi. Semua tidak masalah lagi. Gu Chenfeng. Sue. Aku datang melihatmu. Tuan Muda Keluarga Gusisha, setiap hari berlutat di sini. Betul sekali. Segera ambil kartu pers. Putra Gu Group, Gu Chenfeng, kesedihan terus disorot, menurut saksi mata, berbulan-bulan tanpa terhalang cuaca. Setiap hari ke pemakaman meratapi mantan pacar meninggal, sosok Gigi membuat semua orang kagum. Gu Chenfeng kabur dari pernikahan di lokasi pernikahan. Secara sepihak mengakhiri pertunangan dengan keluarga Su. Menurut penelitian terkait, Therapie Musik. dapat mempercepat proses pemulihan. Setiap kali ada waktu, aku akan memainkan alat musik untuk Qin Sue. Setiap kali ada waktu, aku akan memainkan alat musik untuk Qin Sue. Qin Shui. Selama aku ada, kamu akan segera terbangun. Dokter Gu ganteng dan setia banget ya. Aku iri sama Bu Qin yang diperhatikan Dokter Gu dengan begitu teliti. Setelah tahun baru, Sue. Apakah kamu baik-baik saja di sana? Aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Correction phone. Correction phone. Correction phone. Correction phone. proses pemanasan diaktifkan. Tahap ketiga mulai. Ya. 3 tahun sudah. Kita akhirnya berhasil. Obat khususnya. Telah membasmi seluruh sel kanker dalam tubuhmu. Qin Sue. Semua orang menunggu kamu bangun. Pasien sudah mulai bernapas sendiri. Qin Sue. Akhirnya kamu akan sadar. Adrenalin 65 pg ml.
Dokter Gu, pasien akan segera sadar. Dokter Gu, pasien akan segera sadar. Qin Sue. Bagaimana perasaanmu? Qin Sue. Ini aku. Aku Gu Xian. Kondisimu sudah sembuh total. Xiao Shui. Kamu sudah bangun sekarang. Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Saya ingin keluar melihat-lihat. Tidak bisa. Kamu baru saja bangun. Dokter Gu, ajak saya keluar sebentar. Baiklah. Kita pergi sebentar. Wangi, 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 wangi. Nyaman sekali. Dokter Gu, 3 tahun ini. Terima kasih. Setiap kali kamu main biola, aku mendengarnya. Dengar terapi musik sangat efektif. Jadi aku coba. Demi aku. Kamu sudah main selama 3 tahun. Terima kasih padamu. Aku jadi bisa menemukan hobiku lagi. Gus Hian. Sebenarnya yang kamu bilang. Aku. Qin Shui. Apa yang kamu dengar? Qin Shui. Apa yang kamu dengar? Qin Shui. Aku harus membangunkanmu kembali. Qin Sue, ada kabar baik untukmu. Eksperimen mendapatkan terobosan baru, kita bisa segera bertemu. Qin Shui. Tunggu kamu bangun. Kamu jadi pacarku. Tidak. Aku tidak mendengar. Sungguh. Kenapa kamu tertawa? Qin Shui. Karena kamu sudah bangun. Kamu juga harus memenuhi janjimu. Memenuhi janji. Memenuhi janji. Kalau aku sudah bangun, jadilah pacarku. Sepertinya aku belum pernah janji apa-apa padamu. Coba pikirkan lagi. Qin Sue, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kalau tidak ingat, ya jangan dipikirkan. Bohong saja. Sejak aku bangun. Bukankah kamu pacarku? Kenapa? Pacar. Pacar. Kamu capek tidak? Tidak capek, aku lanjut main. Kebetulan aku libur hari ini. Aku temani. Jalan-jalan sampai puas. Tidak mau lihat kamu lagi, jangan ikuti aku. Chen Feng, dokter bilang kamu anemia, jangan jalan-jalan. Pergi jauh-jauh. Aku mau bunga itu. Baik. Selanjutnya mau kemana? Qin Sue. Ini bukan ilusi kan?
Kamu masih hidup. Benarkah bagus, Gu Chenfeng? Apakah kamu bersedia menikahi Nona Kinsue? Chen Feng. Apakah kamu memanfaatkan aku, paru-paruku, dan mataku? Kinsue. Kinsue, Sue. Aku datang melihatmu. Kamu masih hidup. Syukurlah. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Sue, tahu kamu masih hidup sudah cukup. Maafkan aku. Membiarkanmu pergi begitu. Sungguh, maafkan aku. Tak terduga. Masih ada kesempatan jalan di jalan ini. Perasaan beberapa hari ini sangat tidak nyata. Xiao Shui. Jangan khawatir. Semua ini benar-benar nyata. Kinsue, perasaanku padamu juga nyata. Wangi sekali aromanya. Xiao Shui. Sepertinya berasal dari toko ini. Ternyata toko gaun pengantin. Nona Qin terlihat cantik mengenakannya. Tuan Gu, apa Anda setuju? Benarkah terlihat cantik? Cantik. Ada apa dengan, apakah merasa tidak nyaman? Tidak. Ada pasir masuk ke mata. Biar aku lihat. Xiao Sue, kamu masih hidup. Sudah lebih baik? Karena kamu tidak nyaman. Ayo kita pulang. Aku ingin masuk dan lihat. Toko gaun pengantin. Oke. Baiklah, ayo pergi. Xiao Sue. Tidak bisa. Tidak bisa lewat. Tidak bisa lagi mengganggunya. Tidak boleh. Nanti saat kamu kerja punya uang, penyakitku sembuh, aku akan pakai gaun pengantin Sue. Maaf. Xiao Sue. Kamu memakai gaun pengantin, tetap cantik seperti itu. Sayang sekali. Aku sudah tidak pantas untukmu. Xian. Bagus, Sangat bagus. Xian. Coba juga ya. Aku lewat saja deh. Pergi saja. Aku juga mau lihat. Tempat ini tidak berubah sama sekali. Tampaknya aku masih sulit menghadapi masa lalu. Aku Apa dia mengenali aku? Apa kamu baik-baik saja? Dia tidak mengenaliku lagi. Apakah kamu berbicara dengan saya? Melihat kamu berdiri di luar cukup lama. Minum air dulu. Terima kasih. Nona, kamu baik sekali.
Tidak usah khawatir, saya baru sembuh dari kanker. Sekarang saya sudah pulih, mulai kehidupan baru. Hidup hanya 30,00, kamu juga harus melihat ke depan. Nona. Kamu mau menikah? Mungkin saja. Xiao Shui. Aku sudah ganti baju. Semangat ya. Aku pergi duluan. Hidup ini cuma 30.000 hari. Kamu juga harus melihat ke depan. Semangat ya. Aku pergi dulu. Qin Sui. Semoga kamu bahagia. Sue. Karena kamu sudah dengan Menikah. Kamu harus bahagia. Tanpa aku di jalan. Hidup yang terbaik. Sue. Sue. Setelah kamu pergi. Hidupmu begitu baik. Jangan pergi. Qin Sui. Aku bilang pada diriku ribuan kali untuk melupakanmu, kenapa aku masih tak bisa berhenti memikirkanmu? Sue. Tidak bisa menahan keinginan untuk bertemu denganmu. Kenapa tiba-tiba Xian mempercepat? Qin Sui. Apa yang harus aku lakukan? Agar benar-benar melupakanmu. Gu Xian, jangan mengalah pada... baiklah. Dia ternyata di sini, Sue. Apakah ini takdir agar kita bertemu? Tidak, jangan biarkan dia melihatku. Jangan hancurkan suasana hatinya yang baik. Gu Xian. Aku tidak sengaja menembakkan bola ke pohon. Aku. Haruskah aku membantu dia? Tidak masalah. Biar aku saja. Bola untukmu. Hobbies. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, Kapek. Ja, aku akan belikan kamu air. Hang. Gu Chenfeng. Ternyata benar kamu.
Gu Chenfeng. Ternyata benar kamu. Aku peringatkan, jangan muncul lagi di depan Qin Sui. Aku tidak. Aku tidak ganggu, Kak. Tidak ada. Dengar baik-baik. Kalau kamu berani muncul lagi di depan Qin Sui, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku tahu. Aku tahu, Kak. Bukan sengaja mendekatinya. Aku tidak akan mendekatinya lagi. Tidak akan. Aku tidak bisa lagi. 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 Gu Chenfeng. Lihat dirimu sekarang. Berhenti terlihat menyedihkan. Gu Chenfeng. Kau tidak pernah layak muncul di depan Qin Sui. Bulan depan, aku akan menikah dengan Qin Sui. Jika kamu masih punya hati nurani, jangan pernah muncul di dekatnya. Dia akan menikah. Dia benar-benar akan menikah. Sue-sue. Aku datang ke pernikahanmu. Datang untuk melihatmu. Membawa bunga lili favoritmu. Adakan pernikahan seperti ini. Oke. Di pernikahan, bunga lili favoritku, bagaimana? Baik, semua terserah kamu. Bunga sudah ada. Sayangnya ini bukan pernikahan kita. Ini sedikit perhatian. Ada undangan? Tidak ada. Tolontonda Tangandisini. Pak. Kenapa tidak tulis nama sendiri? Tidak perlu. Nih, ini permen pernikahan. Semoga membawa keberuntungan. Ruang pesta ada di dalam. Pernikahan sudah dimulai. Pengantin pria dan wanita, pasangan Ini yang disebut jodoh dari langit. Sansa. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Qin di samping Anda? Baik kesehatan atau sakit, dalam kemiskinan maupun kekayaan, Anda bersedia mencintainya dengan hati. Saya bersedia. Lalu apakah mempelai wanita bersedia menikahi Tuan Gu di samping? Baik dalam sehat atau sakit, dalam kemiskinan maupun kekayaan, kamu rela mencintainya sepenuh hati. Aku. Aku mau. Apa yang aku harapkan? Aku seharusnya tidak datang. Orang ini kenapa menangis? Tersentuh oleh pengantin mungkin. Qin Sue. Semoga kamu bahagia. Bos. 1 botol erguoto, 1 bungkus kacang tanah. Ini restoran barat. Legipula. Siang-siang minum apa? Cepat pergi.
Kinsue, sepertinya aku benar-benar kehilanganmu. Halo, Xiao Chen, baru bangun ya? Kenapa gak datang ke pernikahan kakakmu hari ini? MA. Aku kangen sama kamu. Kenapa sih? Kenapa bertengkar sama bapakmu? Dengar orang tua, baik. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Iya. Bapakmu sudah lama maafin kamu. Anak baik, dengar kata mama, pulang ya. MA. Hari bahagia putra kita, kenapa kamu menangis? Sayang, biarkan dia pulang. Kenapa membicarakan anak durhaka? Kamu sudah memaafkannya. Dia akan pulang malam ini. Kamu tenang saja. Ayah. Ibu. Paman, Tante. Anak baik. Sekarang kita satu keluarga. Ayah. Ibu. Fu. Terima kasih. Sudah membesarkan Xian dengan baik. Ibu. Ayah. Kami akan hidup baik, saling mendukung, dan berbakti. Baik. Kebahagiaan kalian yang terpenting. Ini dari paman untukmu. Terima kasih. Lily. Lily. Masih marah ya? Aku nggak mau bicara sama kamu. Untukmu. Jangan marah lagi ya. Suan benar-benar adikku. Kamu salah paham tentang kami. Kalau begitu, pukul saya. Itu dia. Xiao Shui. Kamu baik-baik saja? Nggak apa-apa. Ayo pergi. Oh. Selamat datang Tuan dan Nyonya besar. Semoga Cepat dapat anak dan bahagia selamanya. Kenapa mereka datang? Kukira berlindung di rumah lama. Bisa menghindari Kinsue. Tak disangka, nasib sekejam mempermainkanku. Ayah. Ibu. Kami sudah pulang. Pulang itu bagus. Hari ini dia cantik sekali. Dia secantik itu, tapi jadi kakak iparku. Kenapa? Kenapa Tuhan menyiksaku seperti ini? Ayah, ibu. Kalian lelah setelah seharian beraktivitas. Cepetan naik ke atas. Baiklah. Ayah. Ayo pergi. Sharon. semangat ya. Apakah mama menggendong cucu? Tergantung kali. Mama. Ngomong apa sih? Ayo pergi. Qin Shui.
Aku sangat mencintaimu. Xian. Qin Shui. Aku sangat mencintaimu. Xian. Xiaochen, kenapa? Kamu merasa tidak enak? Tidak. Bu, saya ada urusan, mau keluar sebentar. Gu Chenfeng. Malam ini kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Ayah. Saya benar-benar ada urusan. Keluarga Gu tempat bisa datang dan pergi Bukan tempat yang bisa datang dan pergi sesuka. Kalau bukan karena ibumu memohon untukmu, aku tidak akan membiarkanmu kembali. Jangan bicara tentang Xiao. Dia jadi seperti ini karena kamu memanjakannya. Jangan berdebat lagi. Jangan berdebat lagi. Aku tidak pergi kemana-mana. Aku akan tetap di halaman. Xiaochen, Bu. Aku cuma mau sendiri. Humph. Akhirnya bisa lega. Si Xiaoqian, ada apa? Dasar bajingan. Anak sudah cukup menderita, jangan paksa dia lagi. Selama bertahun-tahun dia sudah menderita, wajahnya pucat. Itu memang nasibnya. Kalau saja 3 tahun lalu, dia sedikit bijak dan menikahi Suan. Tidak akan seperti ini. Kamu masih bahas ini, aku tidak peduli lagi. Xian. Kamu dengar suara apa? Tidak ada. Mungkin kamu salah dengar. Xiao Shui. Kita punya anak, yuk. Kenapa? Kenapa bisa jadi begini? Apa Tuan Muda sudah hilang? Dari pengalaman saya, dia mungkin sedang patah hati. Aku memang pantas mendapatkannya. Kalau waktu itu aku tidak menyerah padamu. Sekarang yang menikah. Apakah itu kita? Sue-sue. Aku sangat merindukanmu. Kenapa bangun pagi-pagi sekali? Ayah. Ibu. Sarapan dulu sini. Bu. Aku nggak lapar. Kami datang. Pak. Bu. Pagi. Bagus. Xiao Shui. Sarapan dulu. Gu Chenfeng, siapa menyuruhmu pergi? Melihat kakak ipar, tidak menyapa ya, biasanya aku mengajarmu gimana. Kakak ipar. Halo kakak ipar. 3 tahun sudah. Chen Feng. Kita bertemu lagi. Jangan ganggu Xiao Chen lagi. Dia jadi seperti ini. Karena kamu memanjakannya. Baiklah. Sarapan yuk.
Gu Chenfeng, tahu kamu hidup susah. Aku jadi lega. Nyimi. Dia pasti melihatku. 3 tahun yang lalu. Aku sudah merasa ada yang salah. Kenapa? Kenapa tidak menangkapnya? Kau tidak tahu, Tuan Gu? Rumah sakit memberikan surat pemberitahuan darurat untuk Qin Sui. Ini hadiah aku siapkan. Buka besok, ya. Janji padaku, oke? Jika aku lebih cepat menyadari semuanya. Harusnya aku minta maaf lebih awal untuk mempertahankanmu. Sekarang. Apa kamu ini benar-benar istriku? Sue-sue. Aku benar-benar tak bisa tanpamu. Aku membayangkan banyak skenario kamu mengenali aku. Tak disangka. Saat aku paling buruk dan tak berharga. Sue-sue. Kamu pergi secepat ini? Pak Bu, kami pulang dulu. Xiao Sui, tinggal beberapa hari lagi, temani ibu. Bu. Kami punya karir masing-masing. MA, jangan sulitkan dia. Bu. Xian dan saya sering pulang melihat kalian. Sering pulang ya? Ayo Xiao Sui, ini pusaka keluarga Gu. Biar saya pasangkan ke kamu. Cepat ucapkan terima kasih ke ibu. Terima kasih, Bu. Saya sangat suka. Senang kamu suka. Xiao Chen. Kapan bawa pacar pulang? Anywhere is in keluarga kita. Mama kasih ke dia. MA. Saya belum siap. Gelang ini. Kasih ke kakak saja. Saya juga ingin memberikannya pada kakakmu itu seperti pohon besi. Belum pernah pacaran. Saya sungguh khawatir tentang dia. Kakak saya tidak tertarik wanita. Dia hanya fokus pada karirnya. Ternyata Gu Xian bukan tidak tertarik pada wanita. Tapi hanya suka Qin Sui. Pergi. Sudah pergi, Bu. Hati-hati ya, kabari aku kalau sudah sampai rumah. Qin Sui. Kamu pergi. Aku juga terselamatkan. Gu Chenfeng, kamu bersembunyi di balik tirai. Memperhatikan kepergianku ya. Selama aku masih hidup. Gu Chenfeng. Seumur hidupmu, jangan harap bisa lepas dari perasaan bersalah. Aku ingin kamu selalu hidup dalam kesakitan. Tidak bisa memaafkan. Sayang. Yuk kita makan besar buat ngerayain. Apa yang mau dirayain? Tentu saja merayakan. Akhirnya jadi istriku. Bodoh. Apa perlu dirayain? Kamu istriku. Ini benar-benar layak dirayakan. Xian. Ada satu hal
yang selalu ingin aku katakan padamu. Kenapa? Terima kasih sudah menyelamatkan. Kenapa tiba-tiba serius? Tanpa dirimu, aku tidak ada di dunia ini. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Kamu. Kau memberiku keberanian untuk bertahan. Jangan khawatir, aku ingin menikah denganmu. Bodoh. Tentu aku tahu. Selama ada aku, Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Aku akan membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Pakar industri, desainer perhiasan, Ibu Qin Sue. sudah mengumumkan hamil 3 bulan yang lalu. Ada APA. Bayinya menendang lagi. Istirahat dulu di sana. Bayi, kamu juga tidak boleh mengganggu ibumu. Sudah merasa lebih baik. Xian, bukankah kamu ada rapat penting nanti? Masih pagi. Begini. Aku antar kamu dan bayi pulang dulu. Aku mau jalan-jalan lebih lama. Tapi. Tenang saja. Aku pasti jaga bayi dengan baik. Baiklah. Jaga diri baik-baik. Banyak minum air. Iya, ngerti. Cepat pergi. Dadah. Dadah. Sayang. Selanjutnya, kita berdua bersama ibu. Ayo pergi. Nona, ini ada paket untukmu. Un tucu? Tadi ada seorang pria, suruh kasih ke kamu. Pria. Apa ini Xian? Ini. Ini. Gu Chenfeng. Kamu masih ingat? Tinggal setengah tahun, bayimu akan lahir. Apa kamu menunggu-nunggu? Nanti aku mau belikan anak perempuan kita banyak gaun. Bagaimana? Baik. Aku tadi bilang apa? Kau bilang apa? Aku juga nggak tahu aku bilang apa. Nenek buyutku. Kenapa marah lagi? Jangan bicara denganku. Sue-sue. Saya salah, oke? Jangan bicara denganku. Hanya selembar rok, kan? Kamu benar-benar membelinya. Aku kira kamu tidak mendengarnya. Kamu benar-benar membelinya.
Aku kira kamu tidak mendengarnya. Kamu sama seperti dulu, suka boros. Tapi uang ini, kamu tidak pernah memberi sepeser pun untukku. Bahkan barang yang dibelikan untukku semuanya palsu. Tan. Gu Chenfeng. Kamu masih menyimpannya. Kenapa mengembalikan ini padaku? Chenfeng, kamu mencintaiku? Tentu saja, kenapa kamu tanya setiap hari? Aku ingin dengar kamu bilang kamu mencintaiku setiap hari. Cinta. Cukup sudah. Itu baru lumayan. Oh ya, ini untukmu. Apa ini? Tabungan terakhirku. Juga milik kita. Dana liburan kita. Tak disangka, Nyonya kaya kecil. Ada 30.000 di dalam. Ini harus disimpan. Kenapa harus disimpan? Kamu belum kerja di luar, simpanlah uang dulu. Bisa juga untuk nikah istri orang lain kalau aku sudah tidak ada. Ini akan aku berikan padamu. Dokter Gu, tolong berikan ini kepada orang pertama datang ke sini. Tidak masalah. Gu Chenfeng, ketika mendapatkan buku tabungan ini, bagaimana perasaanmu? Atau kamu tidak pernah menyadari aku sudah mati? Selamat tinggal, Gu Chenfeng, di kehidupan berikutnya. Aku tidak ingin bertemu kamu lagi. Selamat tinggal, Gu Chenfeng, di kehidupan berikutnya. Aku tidak ingin bertemu kamu lagi. Gu Chenfeng. Kenapa kamu harus begitu padaku dulu? Selama 3 tahun kita bersama. Apakah kamu pernah mencintaiku? Tidak penting lagi. Jawabanmu bagiku sudah tidak penting lagi. Gu Chenfeng, hubungan kita sudah waktunya diakhiri. Gu CHNFNG, kamu sudah pergi? Gu CHNFNG. Gu CHNFNG, keluar.
Bersembunyi bukanlah lelaki sejati. 5 tahun sudah. Kamu mau sembunyi sampai kapan? Xiao Sui. Aku nggak bisa ketemu kamu lagi. Aku telah mengecewakanmu. Maafkan anak kita yang belum lahir. Kalau bukan karena kebodohanku. Sering melukai dan mempermainkan perasaanmu. Tolong selamatkan anakku. Mungkin kita bisa jadi keluarga paling bahagia di dunia. Tapi sejak melihatmu dengan saudaraku, aku baru sadar bagaimana rasanya benar-benar mencintai seseorang. Bertahun-tahun lalu, aku benar-benar membuat kesalahan besar. Sue-sue. Lupakan aku saja. Sue-sue. Lupakan aku. Kamu harus baik-baik sama kakakku. Bahagia selamanya. Gu Chenfeng. Aku sekarang sangat bahagia. Pergilah. Tentang perasaan kita. Sejak aku masuk ke ruang pembekuan, itu sudah berakhir. Nona Qin sudah meninggal. Aku benar-benar tidak berguna. Waktu itu, kamu menderita. Tapi aku malah sengaja menyakitimu. Sekarang kamu sangat bahagia. Sekarang semua ini. Bukankah ini yang ingin kulihat? Gu Chenfeng. Lebih baik kamu tidak muncul. Aku tidak mencintaimu lagi. Gu Chenfeng. Bagus kamu tidak datang. Aku tidak mencintaimu lagi. Pergilah. Selamat tinggal. Gu Chenfeng. Selamat tinggal. Sue-sue. Semoga bahagia.